Halo guys, Halo. halo guys. Yeah. Kembali berkumpul bersama para penggila sepak bola, pecinta dan penikmat kulit bundar dalam program Bola Voli. Ini program jadi Bola Voli. The opportunity for Mo Salah, who is in, and he can't take it initially. Can he get it the second time? What's it clearance? Siapa-siapa kami bertiga hanya penikmat bola yang kebetulan pekerjaannya juga ya dekat-dekat dan rempet-rempet sama bola lah. Jadi bukan expert yang kayak di channel sebelah, cuman kalau bilang bodoh nggak juga lah ya. Kita punya data, kita punya analisis masing-masing. Kita edisi perdana ini, karena sebenarnya ini perdana. Ada kecelakaan langsung Liverpool juga kan. Selamat dulu buat seluruh fans, pemain, pendukung, pelatih, official Liverpoolian. Ya, Pertama-tama nih kalau dari Liverpool juara, kalau gue sih menggambarkannya pakai ini nih. Jadi itu kaos gue ini motifnya galaksi, motifnya antariksa. Karena menurut gue sih emang Liverpool 1-2 tahun terakhir layak disebut sebagai tim yang ini ya, untouchable ya. Maksudnya kemarin tersandung oleh Watford 3-0 itu sih kayaknya cuman kecelakaan. Gimik. Kayaknya masih ya. Itu gimik untuk Arsenal. Iya. Supaya tetap bisa banggakan klubnya. Cuma maksudnya kan nyaris tanpa celah ya permainannya. Iya. Penyerangannya top, bertahannya luar biasa, jadi komplit kan setahun 2 tahun terakhir ya. Ya untuk musim ini sih mau nggak mau kita harus mengakui Liverpool ya terbaik lah di Inggris. Ya secara permainan oke lah, secara permainan memang bagus. Klopp dengan gegenpressing-nya ya bisa akhirnya bisa menaklukkan Liga Inggris kan, membantu Liverpool buat menangi Premier League untuk pertama kali. Ya pantas lah dia kalau sampai ada usulan buat dibikin patung di Anfield. Jurgen Klopp. Kayak si Bill Shankly. Terlalu jauh sih. Di Liverpool tuh ada patung siapa aja? Bill Shankly. Cuma ada Bill Shankly doang kan? Iya, paling sukses dia kan. Tapi apakah Klopp layak sebegitunya untuk dibuatkan patung? Ferguson cuma dibikinin stand. Iya. Kenny Dalglish juga stand juga kan? Iya. Iya. Masih terlalu. Tapi emang ini juara oke ya, tapi kan apakah layak dijadikan patung? Rasanya harusnya sih melihat pusat 4 tahun berikutnya. Karena dia progresnya cukup lah ya. Maksudnya kemarin Liga Champions, sekarang Liga Inggris itu ya Rafa Benitez juga nggak bisa kan. Cuma Liga Champions saja. Ya oke lah. Ya. Kalau buat Mas Dika gimana? Liverpool sebagai penonton netral sih ya, Liverpool sih ya benar sih untouchable sama. Cuma satu kalau gue lihat sih dia ini tim yang mau belajar. Sebelumnya runner up nih di Liga Champions, masuk final lagi dengan susah payah mengalahkan Barcelona di semifinal kan, comeback. Ini mereka udah nyadar susah payah masuk final, masa gagal lagi. Dan mereka kayak menemukan spirit kalau mau juara ya emang nama yang harus dicatat, bukan cara main, tapi gol. Udah mereka cari gol, main aman, juara Liga Champions. Mau mereka dibilang pragmatis kayak mau dibilang apa kayak bodo amat. Kan sejarahnya itu. Dan di Liga Inggris juga gitu. Kemarin runner up hanya selisih 1 poin, kalah cuma sekali, mereka tetap kalah. Gara-gara kebanyakan seri. Jadi mereka harus menang terus. Akhirnya menang terus deh di musim ini. Ya udah karena mereka mau belajar jadi juara. Terus yang kedua sih emang tahunya Liverpool sih mau bersahabat sama Liverpool sih. Karena kan kalau masih ingat di awal musim kan sempat ramai dengan dibantu VAR waktu hampir seri sama Wolves kalau nggak salah. Ya kan? Liverpool kan waktu harusnya Lallana
dianggap hands tuh sebelum umpan Sadio Mane. Sama kalau saya lihat Pedro Neto sih, kalau lihat secara TV doang sih gol sih ya, gol Pedro Neto itu 1-1 tuh, jadinya nggak jadi 1-1 tapi terus menang, dan kemudian ketolong juga oleh kesialan klub lain. Jadi emang kayak udah ditakdirin aja kayak musim ini. Ya ini juara lo, dan ditambah City juga apes karena Aymeric Laporte back terbaik mereka kan awal musim tuh kalau salah absen berapa pertandingan, dan dia nggak main, City selalu kalah karena emang entah blunder backnya atau ya pokoknya di lini emang back tengah itu jadi sorotan Guardiola sih sejak beberapa tahun yang lalu. Sebelum Aymeric Laporte masuk pun dia udah menjadi sorotan kan sejak lamanya. Tapi Liverpool emang pantas sih juara, ya itu masih sisa 7 pertandingan ya bikin kita rekor baru kan, juara tercepat ngalahin MU, Everton tahun 85 dan City MU lagi 2017 2018. Oh, MU 2000 City sama City. Nah, City. Dan juara terlama, tapi kan karena corona ya, karena jadi Juni juara di bulan Juni jadi dia doang ya, karena corona doang. Itu sih banyak rekor yang dipecahin juga. Segi penonton biasa nih ya, bukan fans Liverpool tapi juga penikmat gaya main Jurgen Klopp. Kalau gue sih lebih sebenarnya jujur lebih suka permainan Liverpool musim lalu atau 2 musim sebelumnya. Itu tuh lebih ngeri gitu. Lebih kerasa. Iya benar. Pressingnya lebih kerasa ya. Lebih menakutkan sebagai orang yang mendukung klub lain yang bermain lawan Liverpool tuh momok gitu, ketakutan untuk melawan Liverpool tuh kerasa gitu. Kalau musim ini sebenarnya sih nggak terlalu, cuman tadi udah komplit ya, semua puzzle-puzzle-nya itu udah keisi semua. Karena dia mau belajar, Coach. Mau belajar juara secara iya kan, secara taktik dia mau belajar. Sekaligus juga secara belanja dia mendapatkan pemain yang memang maunya Kloppan gitu ya. Statusnya Liverpool sebagai klub yang spesialis nyaris itu berarti udah terhapuskan. Ya, sudah terhapuskan. Next year is our club tuh kayaknya udah terhapuskan tuh. Ya, kemarin teman gue yang Liverpool udah rest in peace, next year is our club, ya udah, karena dia udah memutuskan tren itu kan, karena selalu dari zaman sebelum Gerrard sama Gerrard kepleset sampai sekarang kan. Gerrard kepleset gitu ya. Ya, itu kan udah mengenang banget. Terus final Liga Champions lawan Madrid. Iya, final Liga Champions lawan Madrid itu kan. Salahnya begitu ya. Iya. Kayaknya emang udah akhir, dan prediksinya nggak tahu sih, isunya sih bakal lanjut dominasinya, tapi nggak tahu tuh. Nah itu yang menarik kan itu sebenarnya. Maksudnya Klopp memang mengubah perlahan-lahan Liverpool ya, gradually terus naik terus makin oke sampai sekarang jadi tahun ini jadi sempurna gitu. Berarti memang sempurna gitu. Backnya kuat, kipernya bagus, penyerangan masih tetap top gitu. Kan jatuh bangun tuh ya dari Klopp datang pertama kali sampai ada sekarang 2 tahun akhir ini mendapat manisnya. Klopp datang itu 2015 ya, berarti 4 tahun dia dapat champion ya. Champion Piala Dunia antar klub. 5 tahun dia dapat Liga Inggris. Nah, kan ininya susah tuh ya, dalam susah tuh perlu nggak datang langsung juara gitu. Apakah sekarang Klopp juga pernah bilang kan dia? Iya, Klopp pernah bilang akan memberikan gelar 4 tahun kan. Setelah. Iya, sesuai janjinya. Ya, sesuai janji. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini menjadi titik balik awal baru gitu akan dominasi Klopp dan Liverpool seperti kita tahun 90-an kenal MU dan Virginia, walaupun sempat diganggu sedikit sama Arsenal, sedikit aja ganggunya. Terus diganggu sama Chelsea. Ya, sebelum akhirnya direbut sama Chelsea, walaupun kan kayak Chelsea kan hadir kemudian nggak mendominasi, nggak juga gitu, maksudnya merusak pemaparan aja. Chelsea bahkan seorang Pep dan City pun juga tidak seperti itu gitu.
Jadi kita kalau buat tadi belum kenal istilah klub yang mendominasi selain MU di tahunnya Fergie. Sekian panjang tahun itu kan. Nah, kalau menurutku sih sekarang Liga Inggris bakalan susah sih. Kalau misalnya bakal sedominan dulu MU di era Premier League bersama Fergie. Ya karena sekarang banyak klub yang kompetitif sih. Ya, dengan pemilik-pemilik yang kaya raya. Soalnya dalam 7 musim terakhir setelah musim MU terakhir juara itu ada 4 klub kalau nggak salah yang juara. Chelsea, City, Leicester yang musim dongeng itu. Iya. Terus satu lagi ya Liverpool ke terakhir. Cuma 4 aja. Itu bergantian selama 7 musim terakhir. Iya. Nah, belum lagi besok kalau Newcastle dibeli oleh Pangeran Arab mungkin akan jadi kekuatan baru seperti City ketika dibeli oleh Abu Dhabi kan. Karena banyak rumor juga yang menyebutkan kalau pelatih top, Coutinho itu juga harus diincar Newcastle kalau misalnya sampai benar-benar dibeli sama Pangeran Arab. Solskjaer juga mengakui kok kemarin kalau Liga Inggris sekarang sih lebih susah untuk dimenangin karena ya minimal itu ada 5 tim yang bersaing. Ya. Bisa jadi. Karena mungkin era sepak bola modern, jadi taktikal sebuah pelatih mungkin kalau udah kebaca ya udah mungkin ya. Tapi nggak tahu juga. Misalnya kalau dulu Ferguson juga kan butuh 6 tahun juga tuh untuk merebut Liga pertama kan. Ya. Terus akhirnya dia bisa dominasi, dan dominasinya kan dia nggak langsung to back winner juga sih. Jadi misalkan kayak butuh sabar aja gitu mungkin. Jadi dia eranya. Ya intinya sih nggak ada yang instan sebenarnya. Iya makanya. Jadi, emang dan Fergie kan nggak back to back kan nggak hafal deh. Nggak pernah back to back nggak maksudnya. Iya. Ya kan masih selang-seling aja gitu. Mungkin era 90 2000 ke bawah, 2000 ke bawah mungkin tuh yang dominan banget. Tapi 2000 ke atas kan dia jadi selang-seling sama Arsenal. Ya itu memang kan kalau kita membaca banyak analisis di luaran sana ya, kemudian banyak melihat postingan sosmed di pendukung Liverpool, pemain-pemain ex Liverpool, ya siapapun itu kan rasa itu auranya adalah ini saatnya Klopp dan Liverpool akan mendominasi Liga Inggris bahkan dunia gitu. Ya. Kayaknya kalau gue pribadi sih nggak terlalu yakin dengan itu. Iya, semoga sih. Gue sih suka ngeliat gaya mainnya Klopp kan asik banget ya. Menghibur Klopp itu. Entertain deh. Enak ditonton. Iya. Menghibur. Cuma tadi mengingat musim depan banyak persaingan kan ya. Maksudnya tadi belum lagi soal Newcastle, belum lagi semua klub berbenah. Harusnya sih musim depan jauh lebih seru ya daripada musim ini. Musim ini nih nggak tahu ya. Ini kalau menurut gue ya. Menurut gue tuh juara kemarin Liverpool juara dengan City dikalahkan Chelsea itu kayak nggak ada gempitannya gitu. Maksudnya apakah karena ini corona? Kurang terasa ya. Iya, ini yang saya rasakan. Juaranya nonton bareng. Iya, juaranya nonton bareng. Juara dari rumah lagi. Iya benar. Yang saya rasa tuh kayak ini karena corona, karena kita berhenti terus kita baru main lagi sepekan 2 pekan jadi belum ada hype-nya, atau memang sudah tidak seru dari sejak kapan tahu, malah dari sejak pertengahan musim gitu. Jadi rasanya juaranya biasa aja, kayak nggak ada kepembitannya aja gitu. Karena mungkin besok udah terlalu ini ya. Karena gapnya udah terlalu jauh sih. Iya. Udah terlalu jauh ya. Mundur banget. Ngomongin juara-juara ini pasti kan ada kadang-kadang nggak selalu ya. Ya. Selalu ya, ada hubungannya sama tahayul. Oke. Apa tuh tahayul? Beberapa ini sih apa namanya? Ya hal-hal mistis, bukan mistis ya apa ya namanya? Kayak kepercayaan aja. Kemarin si Klopp kan sempat bilang kalau dia nggak akan menyentuh di season sebelum tuh juara bisa mengantarkan Liverpool juara. Nah si momen itu mulai dilakukan oleh Gio Wijnaldum setelah berhasil mengantarkan Liverpool dapat Liga Champions tahun lalu kan. Nah sekarang ya Klopp udah bisa nganterin Liverpool buat juara Liga Inggris ya. Sekarang dia udah bisa dengan bebas, misalnya dengan tanpa beban untuk menyentuh di sisi Anfield sebelum masuk ke lapangan.
Tapi saya Ya, memang belum. Jurgen Klopp kan, jadi kalau ngomongin Liverpool juara ini kan berarti kan kita ngomongin Jurgen Klopp kan berarti kan. Jadi kan pelatih Jerman. Jadi baru baca ternyata pelatih Jerman pertama yang bawa juara di Liga Inggris juga kan. Liga Inggris. Jarang juga tuh. Ngelihat Ya. ininya juga keren juga gitu maksudnya. Perjuangannya saya jatuh bangunnya dia lah. Sempat dibully dengan 6 kali final kalah mulu. Ya. Terus saya sempat baca yang kutukan paling keren sih. Jadi dia tuh kayak apes dengan adanya Pep. Sebelum dia juara ini, waktu di Bundesliga kan dia penguasanya tuh 2 musim beruntun juara. Ya. Pep masuk kalau Pep masuk. Dia langsung nggak jadi juara kan, yang juara langsung Pep kan. 2 musim berikutnya Pep dan di musim keduanya Pep di Munchen adalah musim kehancurannya Klopp di Dortmund kan. Waktu itu dia mundur 2015 akhir. Terus dia hampir degradasi lah apalah. Dan menutup peluang juara di DFB Pokal juga kalah sama eranya De Bruyne masih di Wolfsburg lah. Jadi kayak semacam ya apes banget lah meninggalkan Dortmund yang udah dia bangun dari 7 tahun di Dortmund gitu. Jadi sekarang lama ya. Tapi emang karakternya si Klopp ini memang nggak bisa instan sih. Dia juaranya memang lama juga ya. Dan juara pertama di Dortmund juga kan. Waktu sebelum ngangkat. Cuman kalau ngomongin persaingan sama Guardiola itu seru sih. Iya seru. Cuma itu dia di secara statistik bagus tuh. Cuma itu apes dia belum pernah juara di mana ada si Pep. Guardiola itu salah satu orang yang paling sering Klopp salah satu orang yang paling sering mengalahkan Guardiola. Iya. Kalau nggak salah di Jerman itu 4 kali. Di Inggris 5 kali. Pokoknya si Klopp itu sudah mengalahkan Guardiola sebanyak 7 kali dari 18 pertemuan. Dan manajer yang paling susah dikalahkan kalah sebanyak 7 kali. Kalah sebanyak 7 kali, menang 9 kali, seri 2 kali. Jadi dengan menang 9 kali itu Klopp menjadi salah satu manajer yang paling sering mengalahkan Guardiola. Manajer yang paling susah, paling menyulitkan si Guardiola. Cuma itu gelarnya banyak kan Guardiola. Nah ya, Guardiola itu bisa kalah lawan rival utama, tapi juga jarang kepleset lawan tim kecil. Masalahnya Yes, benar. Dan dia kalau di City sih boleh jujur karena disupport juga gitu manajemennya, dia minta apa aja dikasih. Itu juga sih nilai tambahnya dia kan. Mau minta De Bruyne, nggak usah nawar, udah clause-nya dibeli. Leroy Sané, clause-nya berapa dibeli, enak banget gitu kan. Klub lain kan dia pasti nego. Hanya dia belum tuh. Dia kan pernah di dalam satu wawancara kan dia nggak mau tuh. Saya nggak mau urusan lah nama nego, udah klausal dia ada klausal saya beli. Dan duitnya ada gitu. Nah itu misalnya sih beda dengan si Klopp ini kan. Klopp kan terkenalnya pemain, dia bisa bikin pemain biasa aja jadi bermental juara. Ya paling nyata sih salah sih. Dibeli dari Roma, siapa salah ngelirik, ya kan? Kalau Wijnaldum juga tuh. Nah, Wijnaldum juga tuh kan. Dari PSV. Siapa yang dulu kenal Wijnaldum? Jadi banyak klub di situ juga sih. Kayak pemain-pemain kayak Andy Robertson gitu tuh salah satu masterpiece di back kirinya juga. Kan back kiri itu masalah terus tuh, ingat banget. Waktu itu dia bermasalah dengan Moreno kalau nggak salah ya. Back yang Spanyol blunder mulu. Iya, Javier Moreno. Ya, dia beli Robertson juga dikritik tuh kan. Ngapain beli Andy Robertson dari klub Hull City gitu. Tapi ternyata attitude kerja kerasnya cocok dengan Jurgen Klopp yang juga kerja keras sih. Jadi aman lah tuh back kirinya Liverpool sampai sekarang. Menurut saya sih juga 2 back kanan kirinya juga oke banget. Selain back kanan. Betul. Yang paling menjadi kepingan yang hilang itu adalah 2 pemain menurutku. Ya. 2 pemain itu Alisson sama si Virgil van Dijk. Udah itu ketemu 2 pemain itu Liverpool menjadi gila. Menjadi tim yang super. Ya musim ini mereka kan masih menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Iya benar. 21 kali kan. Nah, terus ditambah dengan lini depannya trio Firmansah itu ya udah 70 gol. Ya kan. Musim depan nih menarik nih Chelsea nih.
karena yang sudah aktif bergerak ya, karena beberapa klub kan masih belum aktif bergerak ya Iya. untuk belanja pemain. Bahkan namanya Chelsea kan banyak banget dikaitkan dengan pemain-pemain besar ya, bahwa sudah ada Hakim Ziyech dan siapa Timo Werner yang Timo gabung Werner. ya. Udah pasti dua itu. Ya sudah pasti gabung, dan nama-nama lain yang mengiringi seperti Kai Havertz, siapa lagi macam-macam lah ya. Itu menurut gue sih Chelsea apa ya? Gue sih tidak meragukan siapa Lampard ya. Cuman nanti kalau kedatangan pemain-pemain top-top begitu tuh Lampard apa bisa didengarkan? Mengelola Kan? ruang ganti ya. Iya, karena kan kemarin ketika dia membangun dari bawah segala macam kan, dia harus menaikkan pemain-pemain mudanya kan, yang notabene adalah yang dia didik di sekolah lamanya gitu. Jadi maksudnya ini anak-anak muda ini kan pada punya hutang budi ke Lampard. Tapi kan kalau kayak Hakim Ziyech, Timo Werner apa urusannya sama Lampard gitu. Nah, Ini kalau si menarik. Timo Werner ini emang kayaknya pemain yang dibutuhin Chelsea sih. Setuju. Karena Chelsea itu nggak punya sumber goal getter yang bagus setelah Hazard pergi kan. Nah, kalau Ziyech ini yang agak agak numpuk. Chelsea itu masih punya sayap-sayap banyak. Pedro masih ada. Pedro udah pindah Pak. Masih ada. Kalau Pedro isunya ke Roma tuh, isu menguatnya. Ya, masih. Tapi kan masih ada Willian. Kan? Terus yang masih ada Willian, Mason Mount. Ya. Pulisic itu kan masih numpuk. Ya PR besarnya si Chelsea adalah ntar Lampard ini sih. Soalnya kan kalau dia wajar beli pemain sih wajar sih. Kan musim kemarin nggak bisa beli apa-apa Pak. Duitnya Roman masih ada. Ya benar. Oh iya. Setuju. Langsung beli aja kan. Lu mau siapa? Kita beli. Cuma masalah Lampard bisa nggak? Soalnya kan pertama kali kan dia akan menghadapi ego pemain bintang. Iya, itu dia maksudnya itu ketakutannya. Kalau soal duit itu udah pasti punya duit, Roman kan, dan mau aja gabung ke Chelsea. Masalahnya Chelsea kemarin bukannya kena sanksi itu ya? Sanksi larangan transfer. Udah setahun. Sanksi kemarin musim kemarin. Financial fair play kan. Jadi kita udah mulai masuk bahasan musim depan nih. Karena Liga Inggris musim ini udah pasti nggak seru. Iya, menurut gue musim ini selesai udah. Musim ini udah nggak ada. Selesai. Jadi tinggal 4 besar aja sih sebenarnya. 4 besar juga paling peringkat 4 doang sih sebenarnya. Masih oke lah itu ya. Cuman Chelsea yang paling cepat bergeliat, tapi Lampard kan nggak mungkin dipecat ya. Lampard kayaknya pasti memang akan agak panjang karirnya di Chelsea. Cuman tadi dia belum terbukti menghadapi atau mengurusi teman-teman atau anak buah yang pemain bintang gitu. Yang menarik juga sih musim depan adalah Pep dan City. Iya. Oh ya. Ini Juli ini keputusan CAS kan baru mau dijatuhkan. Oke. Juli ini, akhir Juli. Nah, kalau misalnya bandingnya ditolak itu kemungkinan besar ya udahlah. Sepertinya Pep bakal cabut. Ya. Juventus sudah siap-siap sih. Si Sarri kan juga kabarnya nggak harmonis kan sama pemain-pemain Juventus. Yang kemarin habis kalah lawan Napoli di Coppa Italia itu katanya Sarri bersih tegang dengan beberapa pemain Juventus. Bahkan kabarnya sih termasuk Ronaldo. Makanya Ronaldo kan juga sampai marah-marah kan di media gara-gara Sarri apa-apaan gitu. Dan katanya isunya yang kemarin kan beli Arthur tuh, kalau nggak salah itu bukan ininya si Sarri, karena Sarri pengennya Jorginho. Nah itu kayaknya ada tricky atau semacam mungkin kalau kita pernah belajar manajemen konflik mungkin dibikin aja sama Juve kali ini kita bikin deh manajemen konflik. Si Sarri ntar apa enggak mungkin, karena dia pasti menunggu situasi Pep dengan sidang CAS itu. Karena aneh dia ngapain beli Arthur gitu. Kalau misalkan dia mau dan diganti Pjanic gitu. Misalkan Pjanic kunciannya Juve. Ngapain gitu. Kalau dengan dia udah memahami filosofinya dia gitu. Tapi toh kalau City memang tetap dinyatakan kalah gitu ya dari segi
Iya bersalah. Toh pemainnya nggak perlu belanja juga dong. Maksudnya pemainnya komplit loh City itu. Nah, Iya, masalahnya benar. adalah keinginan pemain untuk main di Liga Champions. Ya, Iya sih. Iya. Itu iya. Kalau kayak Aguero gitu kan kemarin juga udah ngirim sinyal pengen pulang ke Argentina. Belum lagi pemain-pemain. Raheem Sterling bahkan sempat digosipkan bakal pindah ke MU kalau sampai City nggak kena. bener itu. Ya ada gosip-gosip seperti itu di media-media Inggris. Ini yang ngomong soalnya fans MU nih. Kemarin sempat ada berita itu beneran muncul di yang meskipun itu koran kuning. Iya, Ya, tapi tetap aja sih. seru lah ya. Bumbu-bumbu ya. Iya. Paling gencar sih Leroy Sané udah kayak kemungkinan ke Bayern. Bayern, iya. Nggak jadi ke Arsenal loh. Sejak kapan ada isu itu? Dari musim lalu sebenarnya udah di Bayern tuh kuat banget. Karena emang udah diincar si Rumunik gitu. Cuma ya itu kalau Bayern kan Chelsea tadi udah kita bahas kan buat musim depan kan. Ya, Chelsea bakal jadi kandidat kuat kan ya. Nah, MU gimana nih MU nih? MU tuh. Ini MU ini juga kena. Silakan fans MU. Oleh udah mecah rekor pribadinya juga sebenarnya. Kalau nggak salah ya. Apa tuh? Iya, 13 kali kan. 13 di atas kalahkan. Oh, oke. Tanpa kalahkan. Di semua ajang. Jadi ya semua ajang. Berarti yakin sama Ole nih musim depan. Ya, Ole the Wheels lah masih. Apalagi kebukti kan kemarin si Pogba sama si Bruno Fernandes kalau main bareng ya distribusi bola MU itu jadi susah ketebak. Ya. Ya terus tinggal ini sih kalau Jadon Sancho jadi bergabung ya itu sebenarnya untuk menambah kekurangan di sisi sayap kanan karena memang susah kan MU dapat sayap kanan setelah Ronaldo pindah, terus si Beckham juga era Beckham sampai sekarang juga belum ada yang bisa menggantikan kan di sisi sayap kanan. Daniel James masih inilah kapasitasnya masih kurang lah. Tinggal masalah di depan sih ya, striker ya. Kalau gue penikmat sebagai penonton aja, MU tuh nggak ada kurang-kurangnya sih, beneran deh. Karena skuadnya MU itu sebenarnya sama bagusnya dengan skuad Liverpool. Ya mungkin terlalu berlebihan, tapi oke lah. Tapi back itu kalau ada satu back yang lebih mantap lagi ya, karena dari zaman dulu kan MU selalu punya back yang tangguh gitu. Ada Rio Ferdinand, ada Vidic gitu kan, maksudnya banyak gitu nama-nama. Yapstam, bahkan seorang Laurent Blanc gitu-gitu kan, maksudnya ya itu sih itu yang gue rasa masih hilang dari Arsenal dari MU, tapi sisanya sih top lah. Mungkin striker depan mungkin. Striker depan kipernya bombernya lah, maunya nomor 9 sih masih kurang sebenarnya. Ya, mesin golnya itu dia tetap harus butuh sih. Karena kan waktu juara dulu selalu ada mesin gol. Kalau tidak salah. Tapi kan dengan salah. dengan sekarang Martial dan Rashford. Si Martial sama Rashford itu sekarang golnya sama jumlahnya. Iya kan? Sama-sama membuka 19 gol. Nah, 50 gol MU itu cuma dicetak sama 3 pemain. Oke. Rashford, terus apa namanya? Martial. Martial, satu lagi saya lupa siapa. Yang jelas dari Rashford sama Martial aja udah 38. Nah, yang di depan sih kayaknya besok kalau jadi Jadon Sancho masuk, mungkin jadi agak lebih terurai lah masalahnya. Di lini tengah udah ketemu tuh motornya tuh si Pogba sama si Bruno Fernandes. Yes. Tinggal nanti yang jadi jangkar itu siapa? Yang kayak kemarin Fred juga udah mulai oke kan semenjak dipegang oleh. Untuk bisa karena di Liga Inggris itu banyak ajang, bisa berapa 4 ajang ya, sama Liga Champions sama kompetisi Eropa. Ya rotasi di
lini tengah sama di depan itu yang harus diperhatikan biar bisa dicedera. Ya, Scott McTominay oke lah bisa ditaruh di jangkar kayak kemarin pas di Piala FA sama Fred. Bisa diganti sama Matic. Terus kalau di lini belakang ya mungkin MU bisa beli Koulibaly kan dari kemarin masih ngebet beli belum jadi. Koulibaly bahkan katanya semakin muncul kabar dia ke City juga. Oh iya. Ya tergantung karena City masih bisa belum bisa menunggu itu ya. Ya pasti terlalu cas sih pasti. Nunggu bandingnya. Tapi kalau bandingnya tahu-tahu dia masih bisa main di Champions juga akan seru juga. Masih Pep hanya bertahan juga. Yang menarik kan di posisi kiper sekarang MU. Oh iya karena Dan Henderson. Ternyata Dan Henderson kiper MU juga kan. Ya kemarin kiper MU juga. Pas lawan MU nggak boleh main karena emang ada di kontrak peminjaman kan. Nah, si Henderson itu mau sih balik ke MU tapi syaratnya satu. Nomor 1. Gue yang jadi Kiper nomor 1. Kiper utama. Sementara De Gea sekarang mau pindah kemana? Real Madrid sekarang udah punya tim ketua kan. Tidak Arsenal aja, Jo. Udah ada Leno, bagus kan. Leno lagi. Leno kan habis dibikin cedera. Mau ngincer Johar Arsenal. Bukan ngincer itu kan opsi yang bisa dibawa gitu. Kalau ngincer Johar ya jangan lah, gila aja. Berarti kalau melihat berarti musim depan ini ya Arsenal, Chelsea, City. Itu satu tim lagi yang disebutin tuh. Kalau Arsenal gue rasa sih belum lah kayaknya masih terlalu banyak squad yang ditambah. Arsenal jauh deh. Ya. Musim depan itu belum lagi kalau gue ya. Maksud gue Spurs bukan Arsenal. Maksud gue Spurs. Iya. Enggak, bercanda. Kalau buat gue tuh musim depan tuh pasti akan menjadi persaingannya Liverpool, ya Liverpool, City, Chelsea, MU, Spurs mungkin, dan antara Leicester sama belanja pemain atau enggak? Iya, Leicester dan Wolves. Atau Newcastle kalau jadi dibeli Pangeran Arab. Kalau Arsenal tuh buat gue sebagai fans Arsenal muluk-muluk kalau lu musim depan udah langsung berpikir bersaing gitu. Banyak banget yang harus ditambal, kebanyakan. Belum lagi kalau Aubameyang pergi. Apa? Kalau Aubameyang pergi. Kalau buat gue pribadi, Aubameyang harusnya pergi segera karena dia masih ada uangnya. Ya. Daripada nggak jelas kayak Ozil lah tiba-tiba harganya gratis gitu atau harganya murah gitu, mendingan Aubameyang pergi sekarang. Lagi pula bagus juga buat Aubameyang karena dia sebagai biar bagaimanapun dia striker top dong di Eropa bahkan dunia kan. Dengan klub yang nggak jelas itu. Iya dengan klub yang nggak jelas aja dia bisa top skor bos kemarin kan. Top skornya berbagi ya. Cuman kan kelas Aubameyang harusnya nggak di klub yang kayak begitu mainnya gitu. Aubameyang sepertinya bakal ke Barcelona mungkin. Itu cocok. Dapat Lautaro. Kalau dapat Lautaro kayaknya sih ya boleh. Setuju kayaknya. Auba ke Barca oke. Gak apa-apa udah asal pakai aja Edin Ketia gitu, pakai aja gitu gak apa-apa udah. Tapi prinsip itu harus. Saya kalau Arsenal kan kemarin sempat nggak mau ngeluarin duit banyak gitu kan. Tapi bisa jadi kalau misalkan Aubameyang dibeli dijual laku dan harusnya bisa nambal sulam. Karena kan itu yang gue maksud nih. Kalau ada duitnya kan masih bisa nambah. Nah harusnya dan dengan pembelian yang tepat yang dibutuhin Arsenal. Ya kayak misalkan ternyata hikmahnya Van Dijk dan Alisson adalah menjual Coutinho. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diwaspadai ini sekarang nih. Dampak dari virus corona ke pemasukan klub kan. Yes. Kemarin Liverpool nggak jadi beli Timo Werner, kenapa ya? Nggak punya duit. Iya. Nah,
Iya, dan itu sama. 40 juta euro. 40 juta euro kalau nggak salah ya. 45 juta euro kan dibayar sama Liverpool. Ya. Release cost-nya. Akhirnya ya udah ke Chelsea aja yang bisa bayar. Iya benar. Benar. Nah, kayak Havertz ini sudah dipancing-pancing sama Chelsea memang sih, sama Rudiger kan. Iya. Udah nge-lag postingan, udah itu kan udah ngasih kode-kode. Cuma ya Rudiger, si Havertz juga lagi dicari juga bersama MU juga. Dan Madrid. Ya. Rebutan sih itu. Dan Madrid. Ramai sih, ramai transfer, tapi ya siapa yang harganya paling realistis ya bakal pindah. Ya benar. Menarik Itu sih. sih. Jadi buat besar kayaknya tinggal pertarungan Chelsea, MU, Wolves, sama Sheffield. Leicester. Sheffield kemarin tapi habis kalah teman. Enggak lah. MU Maksudnya Sheffield Sheffield enggak lah. Sheffield enggak lah. cuma keuntungannya MU tuh di sisa musim tinggal ketemu tim-tim yang setara di atas kertas itu udah bisa mereka kalahkan. Ya. Spurs masih 45 sih, selisihnya 4 sih dari MU. Kalau dari Chelsea masih 9, jadi saya rasa masih jauh lah Spurs. Mereka masih punya peluang memang. MU di sisa itu masih ketemu Brighton, Bournemouth, Aston Villa, Southampton sama Crystal Palace. Itu Spurs. MU relatif ini sih di atas kertas. Semua tuh tim-tim tambah West Ham sama Leicester. Paling berat Leicester lah di pekan terakhir. Iya, tapi itu paling berat tuh Leicester di pekan terakhir. Tim calon degradasi kan biasanya takutnya akan kesulitan, biasanya motivasi ekstra. Sementara Chelsea masih ketemu sama Leicester juga. Boleh. Semua rata-rata sih juga papan bawah. City juga masih ketemu kan dia habis di tanggal 2 Juli besok. Oh iya. Menarik sih. Nah, sisanya sih ya lumayan cukup berat sih Liverpool. Ada Liverpool juga sih Chelsea di Liga Inggris. Nah, kalau MU bisa memanfaatkan terpelesetnya Chelsea ya mungkin bisa mengejar. Karena kan yang mungkin Liverpool udah ngelepas atau mungkin Liverpool juga mau mecahin rekornya City itu juga tuh untuk pembuktian. 100 poin. Oh, 100 poin ya. 100 poin. Nah, Liverpool tuh sebenarnya masih punya 7 rekor yang bisa dipecahkan sih. Iya, makanya takutnya dia masih berambisi Yang paling mungkin apa? Poin City 100 poin dalam satu musim. Gol terbanyak. Menyapu bersih 19 laga tandang. Laga kandang. Terus menyamai rekor kemenangan City 32 kemenangan dalam satu musim. Mereka sekarang sudah 28. Tinggal butuh 4 sama 5 menang. Nah itu bisa jadi itu trigger buat menakuti musim rival musim berikutnya bisa jadi kan atau kalau berkaca pada klub yang kemarin menurunkan tim muda sih di Piala Liga Inggris dan Piala FA ya mungkin dia udah kalian liburan aja. Bisa jadi tim utamanya disuruh liburan aja. Bisa jadi. Makanya kita lihat nanti dia mau itu atau nyimpen kekuatan juga buat musim depan. Karena menurut gue sih si klub udah evolusi sih. Jadi dia nggak kayak dulu lagi. Udah mulai pragmatis juga. Nah itu yang mungkin harus diwaspadai pesaing musim depan kan. Jadi dia nggak kayak dulu lagi yang pengen atraktif main cantik juga. Dan itu bisa jadi kalau misalkan masih mau kayak dengan pressing kayak musim lalu bisa jadi bumbu menang juga buat Liverpool tuh musim depan. Dan takutnya maksudnya tim lain udah mengantisipasi permainan kayak gitu, dia main pragmatis. Siapa tahu. Ya. Nah, itu tuh menariknya di situ sih. Jadi sebenarnya malam ini oke itu. Apa? Kita mengakui Liverpool. Kesimpulan malam ini adalah kita Liverpool yang pantas untuk juara musim ini. Ya.
meskipun Iya, yang jelas sih memang secara penampilan memang layak ya. Memang layak. Data dan fakta di lapangan dan kertas tertulis ya kan, statistik itu Liverpool memang layak ya. Cuma gue gak yakin soal hegemoni sih. Ini. Bukan karena nggak suka ya, tapi karena memang bukan karena Liverpool jelek, tapi bukan musim depan bakal banyak persaingannya gitu. Iya. Jadi kalau besok dia bisa juara dengan persaingan yang lebih ketat, itu pasti lebih manis lagi tuh rasanya ya. Menang gitu dengan cara yang lebih seru gitu tuh kayaknya lebih asik sih. Seperti mereka juara. Ya, sebagai gambaran bagaimana sengketa persaingan Liga Inggris ya di Pep Guardiola. Yeah. Dia kurang dominan apa selama 3 musim di Bayern Munich, kurang dominan apa selama di Barcelona, ketika Liga Inggris ya nggak bisa. Iya. Karena terlalu Liga Inggris itu terlalu kompleks. Tapi sampai detik ini, gue pribadi akan sangat-sangat antusias menanti musim depan adalah Chelsea. Musim sampai detik ini ya, gue nggak tahu, sengaja gitu ngeliatnya kayaknya Chelsea bakal oke nih. Kalau gue menanti City sih. Hasil sidang ini penting sih menurut gue. Iya. Karena dia punya pemainnya. Tapi kalaupun dia menang gitu ya udah sih akan gitu-gitu aja juga City itu ya. Isinya mau beli pemain harga-harga mahal yang nggak dipakai gitu aja udah. Iya, itu menarik juga. Misalkan Guardiola pindah, siapa yang akan bisa mewarisi skuadnya segala macam kan? Nah, itu tuh itu menarik gitu. Dan tentu harusnya City pakai tren pemain legendanya dong. Ya, pemain legendanya siapa? Siapa yang jadi plus? Arsenal di Arteta, terus Lampard di Chelsea ya kan? Berarti City harus pakai siapa ya? Ini Micha Richard. Emmanuel Adebayor. Micha Richard. Emmanuel Adebayor atau terserah Adebayor mah. Itu sih, maksudnya itu seru juga. Maksudnya keputusan Cas ini penting sih menurut gua. Ya. Penting buat masa depannya City juga. Cas dan City, kalau buat gua Chelsea dan MU. Dah, itu dua. MU juga pasti akan mempertahankan. Dia kan masih tertinggi tuh 20. Pasti ingin menjauh lagi dari kejaran Liverpool. Karena Liverpool pasti akan Liverpool bisa langsung dapat 20 kalau banding Chelsea City tertolak. Oh gitu. Jadi kalau Chelsea ditolak, Guardiola itu pasti. Iya sih. Liverpool kemungkinan bisa dapat gelar hibah yang waktu Gerrard kepleset. Serius? Ya. Karena ada kemungkinan itu. Oh, FFP-nya di musim itu? Karena iya, salah satunya. City salah satu ancaman buat City adalah kehilangan 1 gelar Liga Inggris di tahun yang didapat. Jadi kita sepakat ya, Liverpool yang layak musim ini. Semuanya karena Liverpool. Cuma musim depan tantangannya pasti gila-gilaan banget. Apalagi kalau jadi Jadon Sancho jadi gabung ke MU. Kalau Jadon Sancho ke MU itu harusnya MU berbuat sesuatu lah gitu. Maksudnya adalah peluangnya. MU punya saingannya trio Firmansyah. Ya benar. Setuju. Ya. Oke. Terima kasih guys. Oke. Sudah berapa menit atau berapa jam ini kita di bola boli. Andai bola boli. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Soal bola apapun yang lain-lainnya. Ya Timnas, ya PSSI, ya Liga Inggris, ya Liga Jerman, Liga Eropa, Liga macam-macam. Dan boleh juga usul kalau. Tapi yang paling seru Liga Prancis. Paling seru memang Liga Inggris. Iya. Gitu. Dan boleh usul di kolom komentar lah, boleh usul di kolom komentar. Mau komentar boleh, mau usul apa aja, mau caci maki kita semua boleh juga. Boleh juga caci maki juga boleh. Karena kolom komentar adalah bebas milik Anda semua. Kalau gitu thank you Mas Lucas Ponijo, Mas Dika.
Eh, Sampai ketemu di episode berikutnya ya. yuk, Bye. bye. Dah.